Film ini berjudul Muhammad, The Messenger of God dan dirilis tahun 2015, yang menceritakan tentang kelahiran dan suka duka Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film dimulai dengan terbitnya sang matahari. Seseorang sedang menunggangi kuda di padang pasir menuju sebuah pemukiman warga, di mana Mekah saat itu dalam masa 7 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW. Di tengah kota, seseorang akan dihukum oleh Abu Lahab karena dituduh telah bersekongkol dengan Abu Tholib. Lalu datang penunggang kuda tadi dan menyelamatkannya. Ia adalah Hamzah. Kemudian ia berdebat dengan Abu Sofyan, yang kemudian Abu Sofyan melepaskan orang yang akan dihukum itu tapi mengusirnya dari Mekah, karena pengikut Nabi Muhammad dianggap sebagai pengkhianat oleh Abu Sofyan di daerah itu. Setelah 7 tahun Nabi Muhammad berdakwah, kaum musyrikin berusaha mengusir mereka bahkan mereka akan membunuh Nabi. Dan akhirnya Nabi dan pengikutnya meninggalkan Mekah. Mereka hidup di antara dua gunung. Abu Tholib juga tinggal di situ. Semua akses untuk mereka ditutup oleh kaum musyrikin. Sudah 3 tahun kaum muslimin di tempat itu. Banyak yang kelaparan dan anak-anak kecil sakit, tapi mereka tetap bertahan karena keimanan mereka. Hamzah kemudian menemui Abu Tholib. Ia mengatakan tidak dapat menemukan bantuan apa-apa dari luar. Lalu Abu Tholib mencoba menghiburnya bahwa semua itu adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Ia juga sangat senang karena hari ini Nabi mendoakan bayi yang baru lahir. Dan ia merasa bahwa kesulitan mereka akan segera berakhir. Hari ke hari, pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah. Malamnya Hamzah menemui Abu Tholib dan memberitahukan bahwa para ketua suku sedang membicarakan Nabi Muhammad dan ingin menemui Abu Tholib. Abu Tholib kemudian memerintahkan Hamzah untuk melakukan pengamanan di rumah Rasul dan pergi ke tempat para ketua suku itu berkumpul. Di tengah jalan Abu Tholib bertemu warganya yang sedang membagikan sedekah. Ia sangat senang dan memberinya pujian dan berterima kasih. Di tempat lain Abu Sofyan berbicara dengan para ketua. Di situ ia merasa khawatir dengan kehadiran Nabi Muhammad, karena Nabi akan menghancurkan dan membakar berhala mereka. Abu Tholib datang dan para ketua itu pergi. Abu Sofyan mengajak pergi Abu Tholib dan berbincang seolah menyalahkan Nabi Muhammad. Tapi Abu Tholib membela Nabi Muhammad karena Nabi terpilih oleh Allah. Di situ Abu Sofyan berusaha mempengaruhi Abu Tholib, bahkan mengancam melakukan perang jika Nabi Muhammad tidak berhenti melakukan dakwah. Tapi Abu Tholib tidak terpikat apalagi takut dengan ancaman itu. Lalu Abu Sofyan masih memberi waktu pada Abu Tholib untuk berpikir. Kemudian Abu Tholib pergi ke tempat Rasul. Di situ ia mendengar Rasul melantunkan ayat Al-Quran bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan mengirimkan burung ababil untuk mengalahkan pasukan gajah. Lalu cerita film ini kembali ke masa lalu di mana pasukan gajah datang dan ingin menjajah tempat itu. Para penduduk berhamburan untuk menyelamatkan diri. Seseorang mencari dan menanyakan Abdul Muthalib kepada Aminah. Aminah berfirasat bahwa nanti anaknya akan menjadi orang besar.
Lalu ibu yang tadi bertanya bertemu Abu Tholib dan mengatakan bahwa Aminah tak ingin pergi dari situ. Lalu datang seseorang yang memberitahukan pasukan gajah telah sampai di tempat itu. Abu Tholib kemudian menemui Abdul Muthalib dan memberitahu kalau pasukan Abrahah datang dan menangkap para pembesar Mekah. Kemudian mereka pergi dan bertemu dengan Raja Pasukan Gajah. Raja Pasukan Gajah ingin Abdul Muthalib dan orang di Mekah untuk tunduk kepadanya, tapi Abdul Muthalib tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Esoknya Abdul Muthalib berdoa pada Allah di depan Ka'bah. Tiba-tiba di langit terlihat ribuan burung sedang melintas. Di tempat lain pasukan gajah bergerak menuju kota Mekah. Berkat kebijaksanaan Allah, di perbatasan kota Mekah para gajah tak mau maju dan malah mundur. Gajah itu tak terkendali hingga raja pasukan itu terjatuh. Di langit ribuan burung ababil mendekati pasukan itu. Burung-burung itu kemudian menjatuhkan batu api yang membunuh para pasukan gajah itu. Pada malam hari, seorang budak melihat bintang jatuh dan ia berteriak memberitahu yang lainnya. Majikan yang mendengarnya lalu melihat itu dan meyakini bahwa itu pertanda akan ada utusan baru menggantikan Nabi Musa. Langit terlihat sangat cerah, dan banyak orang yang melihat tanda-tanda itu. Abdul Muthalib melihat patung-patung berjatuhan dan air pun seperti mengeluarkan sumber air. Lalu ia melihat rumah yang sangat terang dan ternyata Aminah telah melahirkan. Ia menangis haru dan ia seperti tahu akan kebenaran sesuatu. Esoknya Abdul Muthalib membuat acara untuk merayakan kelahiran cucunya. Abu Lahab datang dan tidak menyukai hal itu dan langsung pergi. Di rumah, Abu Lahab dan istrinya bertengkar karena kelahiran bayi itu. Menurutnya bayi itu menyusu dari budaknya istri Abu Lahab dan tidak mempunyai bapak. Lalu Abu Lahab keluar dan menjual para budak. Di Yahudi para penganut Nabi Musa membicarakan tanda-tanda itu, bahwa utusan pengganti Nabi Musa telah datang. Kemudian Ismail yang telah melihat tanda-tanda itu ingin mencarinya. Di Mekah orang-orang berkumpul untuk melakukan acara pemberian nama bayi. Ismail yang mencari utusan pengganti Nabi Musa pun datang ke situ tapi pergi lagi karena merasa bukan bayi itu. Kemudian giliran Abdul Muthalib juga mengikuti acara itu. Ia mendekati Ka'bah dan tiba-tiba pintu Ka'bah itu mengetuk sendiri. Ia masuk ke Ka'bah lalu keluar dan memberikan nama cucunya Muhammad. Beberapa orang mempertanyakan nama itu tapi kemudian Abu Tholib menenangkannya yang kemudian semua tenang lalu merayakannya. Waktu berganti, Abu Lahab melarang budak istrinya untuk menyusui Nabi Muhammad kecil. Ismail yang mencari Nabi Muhammad kecil bertemu orang yang sedang kehausan yang akan pergi ke Mekah untuk berjualan ASI. Ia kemudian menolongnya. Abdul Muthalib kemudian datang ke tempat Abu Lahab.
Ia memarahi Abu Lahab karena melarang budaknya memberikan ASI pada Nabi Muhammad kecil. Ismail dan teman-temannya masih berdebat akan datangnya pengganti Nabi Musa. Karena tanda-tanda itu muncul di Mekah sedangkan kaum Yahudi di Mekah sedikit. Lalu mereka mengira bahwa mungkin pengganti Nabi Musa bukanlah orang Yahudi. Di Mekah orang yang akan berjualan susu sebelumnya kehabisan uang dan akan menjual ontanya. Mereka adalah Haris dan Halimah. Halimah yang sedang sendirian tiba-tiba diajak seseorang yang akan dikenalkan ke seorang majikan. Tapi ketika ia sudah sampai di depan rumah orang itu ia pergi. Haris sudah menawarkan ontanya ke pembeli. Tapi ketika mau disembelih, ontanya lari dan kabur. Haris mengejarnya tapi tertinggal. Istri Haris yang mengetahui ontanya lari juga ikut mengejarnya. Onta itu berlari dan pergi ke sebuah rumah. Halimah akan membawa pergi onta itu tapi pemilik rumah malah mengajaknya sarapan. Rumah itu adalah rumah Aminah. Aminah meminta Halimah untuk menidurkan bayinya. Halimah menuruti dan mendekati Nabi Muhammad kecil. Halimah melihat Nabi Muhammad kecil seperti kelaparan. Lalu Aminah mempersilahkan untuk menyusuinya jika Halimah mau karena Aminah tidak bisa menyusuinya, dan kemudian mereka saling mengenal. Di tempat lain, Ismail mengumpulkan beberapa orang dan akan membayarnya jika menemukan bayi yang mempunyai tanda di punggungnya. Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad kecil pergi agar dibawa Halimah. Aminah sangat sedih tapi Abdul Muthalib memberikan penjelasan untuk menghiburnya. Para suruhan Ismail masih mencari bayi yang ada tanda di punggungnya, sedangkan Halimah yang membawa Nabi Muhammad kecil telah sampai di rumahnya. Waktu berlalu dan Nabi Muhammad kecil akhirnya akan mengunjungi dan bertemu dengan Aminah. Ismail menemui Abdul Muthalib dan membawakan hadiah dan juga memberitahukan bahwa ia sedang mencari seorang bayi karena tanda-tanda yang dilihatnya. Tapi Abdul Muthalib menolak hadiah itu dan juga tidak menjawab pertanyaan dari Ismail. Di rumah, Aminah sangat senang dengan keberadaan Nabi Muhammad kecil. Dan tiba saatnya Nabi Muhammad kecil pergi lagi dengan Halimah. Aminah lalu menangis sedih mendengar itu. Ketika Nabi Muhammad kecil sedang mengambil air, ia dipanggil karena Halimah sakit. Ia lalu bergegas melihat Halimah. Di situ Halimah akan disembuhkan oleh seorang dukun. Kemudian Nabi Muhammad kecil menyingkirkan barang-barang dukun itu dan memegang tangan Halimah. Seketika itu pula Halimah tersadar dan dukun yang melihat itu lalu pergi. Esoknya ada 3 orang yang berpura-pura meminta roti tapi ternyata akan memeriksa punggung Nabi Muhammad kecil. Halimah yang melihat itu langsung mengusir orang-orang itu. Malamnya ada orang-orang yang menyerang ke rumah itu. Haris dibantu temannya berhasil menghalau mereka. Kemudian Haris ingin mengantar Nabi Muhammad kecil ke Mekah karena situasi tidak aman. Halimah sangat sedih karena Nabi Muhammad kecil akan diantarkan ke Mekah. Nabi Muhammad kecil akhirnya sampai di tempat Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib akan menyembunyikan keberadaannya. Nabi Muhammad kecil akhirnya tinggal di sebuah gua.
Ismail mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad kecil. Sedangkan Nabi Muhammad kecil diajak Aminah pergi ke rumah almarhum ayahnya. Di perjalanan ia melihat orang yang memuja batu dan tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang bersujud ke arah kiblat. Malamnya juga ia memberikan air kepada para budak. Aminah sangat senang melihat itu. Waktu berlalu, Aminah jatuh sakit, tapi ia ingin kembali pulang. Sedangkan Ismail telah menemukan Nabi Muhammad kecil dan melihat dari kejauhan. Abdul Muthalib dan Abu Thalib gelisah dengan keadaan Nabi Muhammad kecil dan Aminah. Lalu Abu Thalib berangkat mencari tahu keadaan mereka. Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan rombongan yang tadinya membawa Nabi Muhammad kecil. Rombongan itu bercerita bahwa ada perampok yang sedang mencari seorang anak dan ibunya. Abu Thalib langsung berpikir itu adalah Aminah dan Nabi Muhammad kecil. Di tempat lain, Aminah terbaring sakit kemudian bangun mengajak Nabi Muhammad kecil untuk pergi keluar rumah setelah habis hujan. Esoknya Aminah meninggal dan Nabi Muhammad kecil pingsan. Abu Thalib sampai ke tempat itu lalu menguburkan Aminah, sedangkan Nabi Muhammad kecil masih sakit panas. Kemudian Abu Thalib merendamnya di air. Tiba-tiba sekelompok orang menyerang mereka. Mereka berhasil menghalaunya. Abu Thalib mengenali salah satunya adalah Ismail yang di atas bukit. Abdul Muthalib dan orang-orang sedih mendengar kabar Aminah meninggal. Abdul Muthalib kemudian membawa Nabi Muhammad kecil ke dalam Ka'bah dan mendoakannya. Lalu esoknya Nabi Muhammad kecil siuman dan sekitarnya terlihat begitu terang. Di tempat kaum Yahudi, Ismail dimarahi pemuka agamanya karena telah menyerang rombongan Abu Thalib sebelumnya. Abdul Muthalib dan orang-orang membersihkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib mengajak Nabi Muhammad kecil untuk melaksanakan haji sesuai yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di saat itu Abdul Muthalib tiba-tiba jatuh pingsan. Di tempat lain Abu Lahab sedang menemui Ismail. Tapi tak lama, Abu Lahab menemui Abdul Muthalib yang sedang sakit. Nabi Muhammad kecil mendekatinya. Lantas Abdul Muthalib memanggil dan meminta Abu Thalib untuk merawat Nabi Muhammad kecil yang telah yatim piatu. Kemudian Abdul Muthalib meninggal. Nabi Muhammad kecil sedang menggembalakan kambingnya. Di pasar budak, Abu Lahab akan menjual Suwaibah. Suaminya datang tapi Abu Lahab meminta bayaran jika ingin istrinya dibebaskan. Kemudian Nabi Muhammad kecil datang ingin membebaskannya. Ia berhutang pada Abu Lahab untuk membebaskan Suwaibah. Abu Lahab tidak memberikannya tapi kemudian istrinya datang dan memberikannya sebagai hutang. Ketika Nabi Muhammad kecil sedang menggembala kambingnya, tiba-tiba ia mendengar pasangan keluarga yang sedang bertengkar. Suaminya ingin mengubur dan membunuh anak perempuannya. Lalu Nabi Muhammad kecil mengambil anak itu dan menasehati orang itu. Abu Thalib datang ke tempat Abu Lahab dan membayarkan hutangnya Nabi Muhammad kecil. Hal itu membuat Abu Lahab dan istrinya bertengkar. Kemudian Abu Lahab memerintahkan seseorang untuk memberikan pesan kepada Ismail.
Di suatu tempat seorang rahib melihat awan yang sedang berjalan. Lalu ia membaca kitabnya bahwa kelak akan ada utusan dari Allah yang rahmatan lil alamin yang akan melindungi mereka. Pertandanya yaitu awan akan mengikutinya jika ia berjalan. Abu Tholib dan Nabi Muhammad kecil yang sedang berdagang lalu mendapat undangan dari rahib itu. Rombongan Abu Tholib menikmati hidangan dari tuan rumah, sedangkan Abu Tholib berbincang dengan ketua agama itu. Ketua itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad kecil adalah pilihan Allah seperti Nabi dalam agamanya, bahwa dunia akan damai di bawah kebijaksanaan dan keadilannya. Lalu Nabi Muhammad kecil datang dan menyapa ketua itu. Kemudian Nabi Muhammad kecil menanyakan orang di dalam tempat itu. Ketua itu menjawab bahwa itu adalah penebusan dosa, seperti Nabi Isa menyelamatkan umatnya. Karena sifat kenabian semua ada pada Nabi Muhammad kecil, ketua itu meminta kepada Abu Tholib untuk pulang demi keselamatan Nabi Muhammad kecil, karena menurutnya nanti pasti ada yang mengincar dan mengganggunya, bahkan mungkin gangguan itu dari saudaranya sendiri. Lalu rombongan Abu Tholib pergi, dan Rahib Buhairah sangat bahagia karena bertemu dengan Nabi Muhammad kecil. Ismail masih tetap ingin mencari keberadaan utusan Allah itu. Tapi temannya malah ingin berperang dan bertemu dengan orang yang ia bayar untuk membantunya. Sayangnya orang yang akan dibayar itu malah berkhianat dan hendak membunuh Ismail dan temannya. Rombongan Abu Tholib melintas di daerah itu dan menyelamatkan Ismail. Kemudian mereka membawanya dan tiba di sebuah pantai. Mereka berhenti di situ. Nabi Muhammad kecil membagikan kurma untuk orang-orang di situ. Sedangkan Abu Tholib mencari bantuan untuk menyelamatkan Ismail. Nabi Muhammad kecil melihat lalu menyelamatkan seorang anak dan ibunya yang sedang diikat di bawah patung berhala. Sedangkan Abu Tholib menemukan orang-orang yang sedang melakukan ritual agama mereka. Ritual itu bubar karena mendengar suara ramai di luar. Ternyata mereka melihat Nabi Muhammad kecil sedang menyelamatkan anak dan ibunya di bawah berhala tadi. Hal itu membuat ketua mereka menyuruh orang-orang untuk menangkapnya. Abu Tholib dan rombongan berusaha melindungi Nabi Muhammad kecil. Tiba-tiba berhala itu roboh dan ombak menjadi besar menyapu orang-orang yang akan menangkap Nabi Muhammad kecil. Nabi Muhammad kecil kemudian mendekat ke pantai. Ombak besar datang dan membawa ribuan ikan ke pinggir pantai. Orang-orang yang melihat itu sangat gembira dan mengambilnya. Abu Tholib dan Ismail pun senang melihat itu. Lalu cerita kembali lagi di mana Abu Tholib telah menjadi tua. Abu Tholib mau pergi tapi Nabi Muhammad memanggilnya. Siangnya Hamzah dan Abu Tholib mengajak orang-orang untuk masuk ke agama Nabi Muhammad. Lalu Abu Sofyan datang yang menghasut orang-orang di situ untuk memusuhi Nabi Muhammad dan mengajaknya berperang. Lalu Abu Tholib meminta mereka untuk membuka perjanjian lama yang telah dimakan rayap. Mereka membukanya sampai pedang Abu Sofyan terjatuh dan ternyata benar. Risalah lama itu telah dimakan rayap karena kebesaran Allah. Abu Sofyan ingin menyangkal hal itu tapi orang-orang tidak mempercayainya. Abu Lahab masih ingin agar Abu Sofyan untuk berperang. Tapi Abu Sofyan tidak berani karena ada Abu Tholib di samping Nabi Muhammad. Malamnya pengikut Nabi Muhammad berkumpul dan mendengarkan Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan film ini pun selesai.